Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil pengabdian masyarakat kami di Desa Gowosari, Kecamatan Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Judul pengabdian masyarakat kami dalam topik besarnya adalah upaya mitigasi krisis ekonomi dan sosial pandemi COVID-19 Desa Gowosari melalui aplikasi mobile Ingkung Gowosari. Jadi latar belakang masalah yang mengapa kami mengangkat topik ini adalah karena banyaknya kekayaan produk-produk yang ada di Desa Gowosari, di mana sangat terimbas akibat dari pandemi COVID-19. Karena contohnya saja di Yogyakarta, penyebaran virus COVID-19 itu teridentifikasi sangat cepat. Kemudian diproyeksikan bahwa outlook ekonomi nasional ini akan mengalami retardasi atau dekakselerasi akibat adanya pandemi COVID-19. Dan hal ini sangat berimbas khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, banyak yang terdampak akibat pandemi khususnya di perekonomian mikro. Nah, untuk sebab itu kami menyiasat targetnya adalah Desa Gowosari, di mana potensi wisata, kuliner di sini sangat bermacam, bervariasi, dan sangat bisa dikembangkan, tetapi lokasi Desa Gowosari ini sangat berdekatan dengan kota pusat DIY, sehingga ancaman untuk penyebaran virus COVID-19 itu akan semakin tinggi. Sehingga dengan adanya layanan yang kami sajikan ini melalui aplikasi online diharapkan nanti bisa mengurangi terus memperbesar perputaran ekonomi, memperluas pemasaran produk secara online, tetapi tetap menjaga yang namanya physical distancing sehingga mengurangi pandemi COVID-19. Proses kegiatan yang kami lakukan adalah bertujuan untuk membuat aplikasi berbasis mobile, kemudian juga diadakan pendampingan serta sosialisasi untuk pelatihan penggunaan aplikasi serta pembuatan konten produk, sehingga peningkatan pemutaran ekonomi sesama warga, terutama pelaku UMKM Desa Gowosari, sebagai mitigasi krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID. Hayal sasaran di sini adalah tidak semua target dukuh, tapi hanya beberapa target dukuh yang sudah kami lakukan survei. Jadi masyarakat dan UMKM Desa Gowosari khususnya adalah Padukan Santan, Kalak Hijau, Pentolan, dan Padukan Kedung, dengan target jumlah UMKM 15, di mana 15 UMKM ini sudah kami survei dan sudah terjadi proses bisnis serta pengembangan bisnis dari UMKM tersebut, sehingga nanti untuk pengembangannya bisa dibantu untuk pemasaran online yang lebih luas. Perubahan di awal adalah sebelum survei, nama aplikasinya tadinya adalah Silwa Bagesa, Silaturahmi Warga Bangun Kemandirian Desa. Tetapi setelah kami lakukan sosialisasi, kemudian berdiskusi dengan pemangku masyarakat, kemudian dengan masyarakat dan pelaku UMKM, maka nama aplikasi diubah menjadi Ingkung Gowosari, di mana nama ini diubah, yang tadinya Silwa Bagesa, agar pemasaran aplikasi ini ke luar masyarakat luas lebih mengena, karena branding utamanya di Desa Gowosari adalah Ingkung. Meskipun di dalam aplikasi tersebut nanti ada menu-menu fitur utama, yaitu produk online yang tidak saja produk Ingkung, tetapi produk-produk UMKM lainnya yang non-Ingkung, kemudian ada menu konsultasi, berita perkembangan COVID, dan UMKM. Representasi wilayahnya berjarak sekitar 10 km dari universitas kami, dan jarak antar 4 pedukuhan tersebut sekitar 500 meter. Kemudian dari hasil survei kami persebaran UMKM yang kami dapat itu dari UMKM Ingkung, lokasinya ada di Dukuh Santan, Kalak Hijau, Pentolan, dengan jumlah sekitar 11 yang masih berkembang. Sedangkan untuk perizinan semuanya sudah ada, namun untuk foto produk sendiri rata-rata belum semuanya memiliki foto produk dalam bentuk digital. Rata-rata masih hanya selebaran brosur menu. Kemudian untuk UMKM Blangkon ini sudah sampai proses importir juga, lokasinya di Santan dan Yeroyudan, jumlahnya 2. Masih ada yang sudah ada perizinan dan ada yang belum izin usaha.
Dan untuk foto produk sendiri itu masih rata-rata hanya belum terdokumentasi, hanya by custom dari klien yang ingin membeli kemudian difoto. Kemudian batik ada di Duku Santan, Iroyudan, jumlahnya 4, perizinan ada semua, dan foto produk belum punya semua, rata-rata sudah ada yang punya toko online, tetapi kurangnya pengetahuan tentang teknologi digital pemasaran online, sehingga kelengkapan untuk foto produk, cara memfoto produk, itu belum bisa. Kemudian ada cemplung handicraft, ada jamu, dan makanan khas. Rata-rata untuk jamu dan makanan khas seperti cemilan kecil itu belum ada perizinan usaha, sehingga nanti dengan adanya aplikasi ini di dalamnya ada menu konsultasi kepada pakar pemasaran online ataupun kepada pakar kesehatan seperti pendampingan untuk perizinan usaha, dapat dilakukan konsultasi secara online tanpa harus si UMKM ataupun si pakar atau pendamping konsultasi tidak perlu bertatap muka secara langsung. Pelaksanaan dengan metode luring dan daring. Jadi untuk metode luring dan daring, metode daring ini kita lakukan untuk survei di kepala desa, kemudian guna perizinan, menjelaskan dan sosialisasi di pemangku pejabat, kemudian sosialisasi ke UMKM, ada yang dilakukan secara daring dan luring untuk mengetahui aktivitas dari perekonomian sama UMKM Ibu di Desa Anggosari. Kemudian analisis data, setelah didapatkan data UMKM di Desa Anggosari, sehingga dilakukan penentuan UMKM yang akan disurvei dengan mempertimbangkan produk UMKM. Kemudian untuk implementasi di lapangan ini dilakukan secara luring, di mana untuk target survei tadi produk UMKM-nya, kami mengembangkan produk dengan membuat digital content produk yang baik, sehingga ketika dipasarkan secara online akan menarik oleh pelanggan atau pembeli. Ini contohnya salah satu proses pembuatan konten produk UMKM yang belum terdigitalisasi. Rata-rata produk dari UMKM belum memiliki konten yang baik, foto atau video profil dari produk yang dapat disebarluaskan secara online, dan juga masih minimnya pengetahuan para pelaku UMKM untuk membuat konten digital. Kemudian cara pengemasan yang kurang menarik, contohnya seperti ini, seperti foto ingkung, biasanya ya ditempatkan di tampan wadah saja. Kemudian setelah kami lakukan pembuatan konten digital produk dengan pembuatan konten digital yang baik agar sesuai target dan menarik bagi pelanggan, seperti salah satunya ada jamu, kemudian batik, dan juga cemplung. Untuk tahap tindak lanjut, semua proses didiskusikan dengan para pemangku kelurahan dan juga pelaku UMKM, baik dari desain konsep dan logo, kemudian perancangan desain aplikasi dan menu, konsep konten dan konsultasi pakar, berdiskusi bersama para akademisi ekonomi kesehatan dari khususnya untuk desain Alma-Ata untuk mengkonsep konten konsultasi. Kemudian pendampingan pembuatan konten digital bagi para pelaku UMKM yang kami survei, ada beberapa pelaku UMKM yang memang belum ada konten produk dan minim pengetahuan untuk pengambilan produk sebagai konten digital di aplikasi. Selanjutnya, kami implementasikan aplikasi, kemudian kami sosialisasikan dan juga pendampingan pelatihan kepada para pelaku UMKM serta pemangku pejabat, karena untuk admin akan ditempatkan di admin desa. Dukungan support utama dari pelaku pejabat pemerintah adalah dengan adanya support untuk tetap mendukung infrastruktur dari pembangunan aplikasi, misalnya menyediakan nanti ruang coworking space, penempatan server, serta pendukung untuk tetap mendukung jalannya aplikasi, hosting, dan lain-lain, serta memberikan atau menunjuk salah satu admin di desa sebagai perangkat untuk mendampingi para pelaku UMKM mengembangkan produk-produknya di aplikasi tersebut. Terima kasih presentasi dari saya, Ani Karmatul Fauzia dari Alma-Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.